bawa mobil itu suka dipepet-pepet no depan nih gitu. Aku gak ngerti apa. Gitu. Jadi kan jalanannya jalan rame nek jam 1 subuh. Sik rame sik macet. Kan orang kan sampai kabeh to wisan. Jadi kan kurang konsentrasi to. Aku wis ngomong gede. Ojo mepet-mepet iki subuh. Orang-orang iki capek. Nanti ono kecelakaan. Bener, gak sampai 10 menit. Kan orang kan banter-banter toh. Terus sebelumnya masuk gerbang tol kan macet. Jadi moro-moro itu ngerem dadak gitu loh. Nah, adikku itu nututi ngerem dadak. Belakangnya nututi. Tapi sing belakangku iki nggak nututi. Jadi kayak bunyi brak gitu loh. Jadi mereka itu tak beruntun. Jadi Tuhan itu luput no aku itu wis kacek switik lah. Iku dari mobilku lah. Mobilku itu kan yang depan aku ambek adikku, yang tengah itu orang tuaku, sing belakang iparku ambek keponakanku sih umur 2,5 tahunan. Nah, itu untung gitu loh, gak sampai kena. Nek sampai kena kan ya pas toh ambek mobilnya gitu loh. Itu untung pol sih pertama itu. Terus kedua tentang kerjaanku. Jadi aku kan trading logam situa. Jadi aku ini suka aneh ikut live bidding di perusahaan-perusahaan. Jadi nggak salah itu pas tanggal 19 apa tanggal lupa aku, pokoknya wis mau menjelang deadline itu mau menjelang lebaran. Harganya internasional itu kontrakku itu 41 pas itu. Aku itu lihat di live biddingnya perusahaan tit itu ndek 30, ada orang nawar-nawar itu 34,5. Nah, aku live bidding itu sukaannya tak masuk no pas 11.59. Besok close aku iso paling tinggi. Aku biasanya gitu cara nih. Tapi ojo ditiru nanti aku gak menang lek ditiru. Biasanya aku gitu. Jadi tapi aneh pas tanggal itu aku itu mau nawariku enggak salah 36,5. Enggak salah loh ya 36,5 apa 37 gitu loh. Ambil ongkos-ongkosnya 41 ya sik cuan lah. Pas di itu Erani sih megang akun itu kan aku, adikku, mbak iparku. Tiga ini aku so ketiduran kabeh padahal aku mbak iparku kan orang insom toh. Jadi misalnya cuma 11 itu 59 itu enteng lah, gak mungkin gak bangun untuk nawar untuk live bidding itu gak mungkin gitu. Tapi pas hari itu iso ketiduran kabeh tiga ini iso gak ada sing nyadar misalnya lagi lelang padahal siangnya itu aku ngomong-ngomong mbak adikku. Kok bengi ojo lali, lumayan 3,4,5, kayaknya pasti iso lah dukur lah. Ketiduran. Beneran nggak menang. Sing menang di harga 36. 36 nggak salah. Aku mau beli 36,5. Yo sak jahe kan aku iso cuanku 4.500-an per kilo pas itu. Brutone. Beneran. Kan dari proses kelelang ke proses pengambilan itu sekitar butuh waktu 3 hari 4 hari. Terus untuk aku shipping itu ada lagi lah butuh kan close KB wisan. Terkan sekali lewat terbesar-besar. Jadi yo kita plastikku sih mau angkel sih kan lumayan. Barangnya lumayan lah, batinnya lumayan lah. Yo pokoknya iso gawe bayar gaji bulanan itu sampai 2 bulan 3 bulan iso gawe kebutuhan rumah tangga dan kawan-kawan nih. Itu bisa lah, tapi kita gak dapat soalnya kita ketiduran. Kita kok sampai ngomel buete, hari itu buete. Sampai healing makan sushi. Aku ingat, aku healing makan sushi pas itu. Healing makan sushi pas itu, Dek. Healing bukan healing. Sungguhan. Jadi pas kan kita akhirnya kan tutup ya wis nggak ngurusi kerjaan kan. Terus liburan ya wis lah. Pas di Jakarta aku iseng-iseng buka harganya. Turun sampai 34.000 mean. Jadi dari ini mau cuan Tuhan itu hindarno aku rugi 2.500 per kilo. Soalnya kan gak wis close wis gak kirim. Terus pas aku selesai liburan, pas wayane buka-buka, terus harganya itu tinggal 32 apa 31 gitu. Jadi ya untung loh gitu. Jadi kan Tuhan itu sertai itu sempurna gitu dari kerjaan, bahkan aku itu bahkan gak mikir, soalnya pikirku yo cuan hilang kok bangun tok gara-gara ketiduran kan yo mangkel sih. Sampai aku bersyukur pas liburan. Yo untung yo iki apa kapanane gak menang yo. Nek menang gopo saiki kita pas liburan ngene iki mau dibuat nang ndi barang wong gak ono siji.
gak ono sing mau terima harga wis di luarnya tinggal 34 dan di lokalan sini gitu. Jadi terima kasih. Lempar-lemparan. Luar biasa. Siapa lagi yang mau sharing? Yang online? Yang berulang tahun. Ya, yang barusan berulang tahun juga. Siapa ya? Oh iya, Kadi ya. Kadi yang berulang tahun ya apa kesan-kesannya? Sharing. Ya, yang online, yang online. Apa? Valen? Valen? Kosong. Nggak ada orangnya, Valen. Nggak ada kok. Pergi orangnya. Ya wes, nggak ada yang sharing. Mungkin nanti Isa nyusul. Sekarang kita perkenalan ya. Kayaknya kok ada orang jiwa baru ya di sini ya. Oke, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Ini dari sini udah dengar sih harusnya. Kalian online dengar suara kita? Kecil. Kecil. Set. Ya. Oke, kita nanya dulu. Mulai dari angka nama, umur, tinggal di mana, umur nama, sibukan, alamat, nggak boleh satu ya. Satu. Halo semua. Halo. Nama aku Fergie. Kesibukan sekarang kerja dan kuliah. Alamat tinggal di mana? Surabaya Barat, Pakuwon. Katanya PM PDC. Ya. Status. Tekan. Nama aku Gloria, kesibukannya sekarang kuliah kuliah di China. Iya, udah 2 tahun setengah online. Harusnya Di Ningbo, dekatnya Shanghai. Iya, Akihabara di situ. Terus adanya saya Fergie. Rumahnya sama ya? Iya. Welcome home. Home. Terus ya harus perkenalan juga. Halo, nama aku Joshua. Sibukan dan tinggal di Papua. Ya. Yeni, kapan hari sebelum sempat ketemu saya? Hai Yeni, bisa kenalan enggak ya Yen? Yeni away enggak? Ya bisa. Halo C. Yen. Ya boleh on cam Yen. Ayo Yen. Yen. Malu.
Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. MM itu multimedia. Nama, terus kesibukannya apa, sama daerah tempat tinggalnya ya, ya. Ya, halo. Namaku Yeni. Lagi kerja aja sih. Tinggalnya di Surabaya Barat. Oh, tadi putus kayaknya. Oh, your connection is unstable. Nanti kita pakai. Bentar, Iya, ya. iya. Namanya sama, bisa diulang mungkin nama, apa lagi sih? Kesibukan, sama tinggal di Surabaya Barat di daerah mana? Nama Yeni. Kesibukannya kerja aja sih. Tinggalnya di SDPS. Oh, SDPS mana ya? Simpang Darmo Permai Selatan. Dekatnya apa Maya ya? Iya. Dekatnya Nasi Juhima kok. Oh, apa nasi apa? Juhima. Juhima. Cumiha. Cuhima. Cumi. Iya. Di mana? Cuhima di mana ya? Kelihatannya itu perlu didatangi biasanya. Kalau Dekat Gentong Cuhima, Mas, Bro. Cuhima. Oh, Gentong Mas, tak? Dekat Gentong Mas, Bro. Deretannya depan Anda kok. Oh, depan Anda. Iya, deretannya situ masuk lagi. Oke. Welcome home, Yeni. Thank you. Kita perkenalan coach mungkin ya. Ni hao, ni hao. Wei, ni hao. Water Ming Susu. Ada translator coach. Iya, nama saya Purnomo, ini istri saya Stefani. Kerjaan saya garment, dia kerjanya Bakery. Terus apa ya lagi? Apa lagi ya? Tinggalnya. Tinggalnya, oh iya kita dari timur guys, kita kita kayak makhluk langka di sini ya. Iya, terus apa lagi nih? Sudah. Nah, apa ini? Oh ya. Perkenalan. Ya. Oh, sama, tadi sudah dikenalin. Halo, namanya Stefani, kerjaannya juga sudah. Rumahnya ya satu rumah. Masa beda rumah? Ya. Ya, rumahnya di timur. Tahu Galaxy Mall enggak? Ya, wis, rumahku di sana. Oh ya. Iya, di dalam store-nya gitu. Welcome home ya buat coach kita yang dari timur. Yeay. Ya, mungkin buat teman-teman JP yang belum tahu, kita ini ada di bawah naungan Gereja Mawar Sharon, CGC 229, under TL-nya itu Kooke sama CICA. Nah, kebetulan CIK, sorry. CIK. Sorry. Terus kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial, coach kita, Kopur sama Cekosi. Juga ada CGL kita, ada Ko Ilim sama C Agnes. Ya, sekarang siapa yang mau sharing lagi? Yang online? Ayo yang online belum ada suaranya. Iya, online. Paling enggak kalau suaranya nggak ada mukanya bisa ditunjukkan ya. Mungkin Clara? Baru datang. Udah dari tadi, kepencet tadi. Sorry. Ya. Kalau enggak ada, langsung ya. Oke. Kita kalau nggak ada, ini sekarang waktu diserahkan ke coach. Bentar ya, masih disetting sama bapaknya ternyata. Oke. Oke.
Halo semua. Oke, hari ini kita masuk di bulan Mei ya. Aku buka masker ya, nggak apa-apa ya. Aku masih nggak pernah kena COVID kok. Tenang. Tapi aku sudah booster. Tenang. Aku sudah vaksin 2 kali booster. Tenang. Oke, jadi kita masuk di bulan Mei ya. Kalau tema besar bulanannya gereja kita bulan ini itu adalah melatih telinga roh dan kepekaan gitu ya. Nah, terus kita kalau tema kecilnya hari ini di CG kita akan ambil yang pilihan yang mengubahkan. Terus itu di tab. Oke, jadi kita itu ya kita tuh harus merasa bahwa kita tuh kayak punya sebuah kehendak bebas yang dikasih sama Tuhan. Itu tuh spesial banget gitu loh. Cuman manusia aja yang punya yang namanya kehendak bebas. Jadi kita ini punya pilihan gitu loh. Kita tuh bisa memilih. Kayak kalian semua hari ini datang ke sini walaupun macet mungkin atau capek pulang dari kerja atau mungkin yang dari Ternate bela-belain waktu liburannya ke sini ya kan, atau mungkin yang kuliah bela-belain masih ke sini, itu kayak itu semua pilihan kita gitu loh. Nggak mungkin kalian dipaksa seya apapun sama orang lain kalau dari kitanya itu nggak mau, kalau dari kitanya itu nggak memilih untuk datang. Ya kalian tuh nggak mungkin datang gitu loh, walaupun dipaksa mau digeret kayak apapun nggak mungkin datang gitu loh. Itu sama dengan kehidupan kita gitu loh. Ini oke. Jadi kayak apapun sebenarnya kita tuh punya pilihan dan kita tuh harus memilih. Kita memilih mau makan apa, memilih mau pakai baju apa, memilih mau ke sini tuh lewat jalan yang mana. Tadi aku lihat lewat Google, aku nih lewat mana ya enaknya ya. Cari yang pokoknya paling nggak macet. Ternyata tetap macet kan hari ini. Kayak kita tuh semua dalam setiap hari, setiap detik kita tuh akan selalu membuat namanya pilihan kan. Nah, terus aku ambil contoh hari ini kita lihat yang namanya yang pertama ini kita lihat Yudas ya. Siapa di sini yang nggak tahu Yudas Iskariot? Semua tahu lah ya. Kayak tokohnya ini tuh bukan tokoh yang baik, tapi terkenal banget loh. Bahkan kalau kita tahu di luar sana itu bahkan ada beberapa orang itu yang justru kayak memuja Yudas. Karena mereka tuh merasa bahwa Yudas ini tuh mengambil beban yang sangat berat karena dia tuh harus memilih untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi ada orang di luar sana yang ya bukan itu ajaran sesat sih ya. Kayak mereka tuh merasa bahwa Yudas itu tuh kayak muridnya Tuhan Yesus yang paling tahu hatinya Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus ini mau diserahkan. Jadi dia yang memilih untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Kayak padahal tuh nggak masuk akal karena kan kita tahu sendiri kayak Tuhan itu juga ngomong kan. Itu ada di Matius 26 ayat 25 kayak ayat 24, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi kayak itu tuh bukan tindakan yang oke ya. Jadi itu kayak benar-benar pilihannya Yudas gitu. Yudas Iskariot ini tuh siapa sih? Dia itu tuh 12 murid Tuhan Yesus. Berarti dia itu inner circle-nya Tuhan Yesus loh. Bukan kalau kita ini sama Pastor Philip ya bukan inner circle lah ya. Kita ini jemaat biasa gitu loh. Tapi kalau dia ini tuh inner circle-nya Tuhan Yesus. Ibaratnya itu mungkin kayak kalau kita di GMS itu kayak Pastor Philip sama Pastor Moro. Atau Pastor Philip sama gembala kita Pastor Rio. Itu kayak inner circle banget gitu loh. Yudas itu inner circle. Dia itu ya nggak cuma mendengar tentang Tuhan Yesus, tapi dia tuh melihat. Bahkan dia itu dikasih sama Tuhan di Matius 10 ayat 1-2. Tuhan itu memberi kuasa kepada mereka, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi Yudas ini seharusnya di posisi sudah melihat Tuhan Yesus, mendengar setiap pengajaran Tuhan Yesus. Dia itu bahkan mungkin dalam 3 tahun masanya Tuhan Yesus melayani di dunia, Yudas ini bisa jadi juga melakukan mujizat loh. Bisa jadi dia itu waktu diutus Tuhan Yesus, dia itu menyembuhkan orang sakit. Bisa jadi dia itu mengusir setan. Karena Tuhan sendiri menulis kan, Tuhan itu memberi kuasa. Berarti Yudas ini pun mungkin dalam 3 tahun hidupnya ini kok beda. Ya, boleh. Jadi mungkin Yudas itu dalam 3 tahun hidupnya itu juga melakukan mujizat gitu loh. Mujizat dalam nama apa? Ya pasti dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tetapi kok bisa ya dia di akhir itu sampai mengkhianati Tuhan Yesus untuk apa sih? Untuk 30 keping perak. Itu tuh bukan uang yang sangat banyak gitu loh.
kayak Kofir tuh bilang, kalau kamu mau jahat lebih baik itu jahat atau banget gitu loh. Kayak dia ini nanggung gitu loh. 30 keping perak itu ya enggak mahal loh. Bahkan rasanya minyak narwastu yang dituang tuh lebih mahal gitu loh. Kayak nanggung pol gitu loh. Kenapa ya kok dia itu, padahal dia itu sudah melihat Tuhan Yesus, dekat sama Tuhan Yesus. Dia melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ternyata kita tuh masih bisa loh membuat pilihan yang salah. Sampai ketika dia membuat pilihan itu, kayak hidupnya tuh berubah banget gitu loh. Dari rasul 12 murid Tuhan Yesus, akhirnya dia tuh kayak mati bunuh diri kan, kayak maksudnya kayak terus dia itu kok mengkhianati Tuhan Yesus, padahal ya Tuhan Yesus kan ya baik gitu loh ya, kayak maksudnya kayak aku pun sampai mikir apa yang salah ya dengan dia itu. Ada suatu proses ya pasti dari kita tuh, dia itu bareng dengan Tuhan Yesus, mendengar, melihat apa, sampai dia mengambil keputusan kalau dia itu enggak mau akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus. Ada suatu proses yang kayak kalau kita kemarin kita tuh ada yang namanya acara sama Pastor Benaya, itu kayak gitu. Ada proses tuh yang nggak diceritain di Alkitab. Langsung dari sini endingnya ke sini. Nggak diceritain kan, kayak apa ya yang bikin Yudas ini punya pergumulan apa atau entah apa. Kok sampai dia memilih jalan itu. Ada prosesnya tuh yang kosong gitu loh. Nah, prosesnya itu seperti apa ya? Itu nanti yang kita lihat toh. Terus yang kedua, ini sebenarnya kalau menurut aku ini sama-sama, kalau Yudas ini kan pengkhianat ya, pengkhianat Tuhan Yesus. Kalau yang ini tuh sebenarnya juga sama loh, pengkhianat. Terus namanya Rahab. Tahu Rahab nggak ya? Siapa di sini yang nggak tahu Rahab? Tuh, tahu semua. Hebat loh anak-anak 229 ini, luar biasa ya. Semua pasti rajin baca Alkitab, tahu Rahab. Jadi Rahab ini adalah cewek perempuan yang katanya dia tuh PSK. Terus dia ini waktu ada 2 orang pengintai yang dikirim sama Yosua ke kota Yeriko, Rahab ini yang nyembunyiin 2 pengintai ini di rumahnya gitu loh. Terus, kenapa kok aku bisa bilang sebenarnya Rahab ini berkhianat? Karena Rahab tuh kayak aku bilang ya, bayangin ya kalau kita ini sekarang Indonesia, kita ini bangsa Indonesia kan. Terus tiba-tiba Rusia tuh mau nyerang kita, mau invasi ke kita. Terus dia itu ngirim mata-mata. Terus Ilim ini nyembunyiin mata-matae. Ya, Ilim ini kurang ajar nggak sih? Kita nih harus punya nasionalisme kan sebenarnya ke bangsa kita. Bayangno kita ini kayaknya malah melindungi musuh gitu loh. Tapi itu dipilih Rahab. Jadi Rahab itu di posisi kalau kita ngelihatnya mungkin kita ngelihatnya kalau dari sisi bagusnya pahlawan iman, menyelamatkan. Tapi kalau dari bangsanya enggak loh. Rahab itu mengkhianati bangsanya loh, mengkhianati ya bangsanya, kotanya itu dia hianati karena dia itu menyembunyikan orang yang dia itu tahu kalau itu tuh musuhnya. Bukan orang baik yang akan, bukan kayak orang yang mau ngasih apa suntikan dana, enggak loh. Mereka ini adalah orang yang akan menyerang ke sana gitu loh. Kita kan enggak, kalau bagi bangsanya Rahab ini, orang Yeriko ini kan enggak tahu ya mata-mata ini ngapain sih masuk. Pasti mereka tuh mungkin cari celah. Ya apa caranya masuk ke Yeriko ya? Lewat pembuangan air kayak, atau lewat pintu gerbang yang samping situ kayak, atau lewat tempat untuk pembuangan sampah atau apa. Mereka kan tujuannya pasti masuknya itu awalnya, kalau kita sebagai orang awam kan kita nggak tahu kalau itu akan diruntuhkan dengan sangkakala, tapi kita kan pasti mikirnya mereka ini pasti cari celah gitu. Kayak berarti Rahab ini sebenarnya ya nggak nasionalis gitu. Dan dia tuh pertamanya kalau kita lihat, dia itu kan mengkhianati bangsanya. Di Yosua 2 ayat 12, Rahabnya itu bilang kan ke orangnya, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Jadi sebenarnya Rahabnya ini juga nolongin 2 orang ini dengan ada maksud tertentu. Aku baik nih kamu, nanti kamu tolongan aku ya. Gitu loh. Tapi kok Rahab itu bisa sampai di keputusan seperti itu ya? Rahab ini kita baca dulu aku aja yang baca di Yosua 2 ayat 9 sampai 10. Rahabnya ini ngomong ke 2 pengintai ini ya waktu masih di rumahnya. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Raja Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Oke. Jadi pertamanya itu Rahabnya itu
mendengar berita tentang Israel ini keluar dari Mesir. Kayak Rahab ini oke, tadi kan kembali ya, profesinya mungkin kurang bermoral ya kayak PSK. Tapi kita mikir ya, kayak kurang lebih kalau dia itu jadi PSK, nggak mungkin tua-tua banget loh. Katakanlah ya zaman agak dulu 40-50 lah ya, kayak masa sih kayak sing tuwek-tuwek itu masih bisa kerja kayak gitu kan nggak mungkin loh. Pasti umurnya tuh seharusnya bahkan mungkin lebih muda dari itu kan, ya kan? Berarti sedangkan pada posisi ini bangsa Israel tuh keluar dari Mesir tuh 40 tahun yang lalu. Berarti kalau Rahab itu katakanlah tengah-tengah wes, anggapannya orang dulu umurnya lebih panjang ya. 50 wes lah, itu kayak menurutku cukup tua lah untuk pekerjaan kayak gitu ya, 50. Berarti Rahab ini mendengar berita kalau bangsa Israel itu keluar dari Mesir, terus nyebrangi laut Taberau segala macam, bangsa Mesir tuh mati gitu ya. Itu tuh kurang lebih 40 tahun yang lalu. Berarti waktu dia tuh umur 10 tahun. Dia tuh mendengar berita. Dia nggak mungkin mendengar berita tuh kayak sekali tok. Karena dia itu bilang dari Mesir gitu loh. Jadi kayak pasti beritanya tuh sering datang gitu loh. Kayak jadi dia tuh mendengar berita itu tuh dari mungkin dia tuh umur 10 tahun mungkin ya, atau mungkin dari umur 20 tahun. Mungkin orang tuanya yang cerita ke dia itu loh, bangsa Israel kan tahu nggak? Itu keluar dari Mesir loh kayak gini. Terus tahu nggak? Dia ini melawan ini loh. Kayak kok mereka tuh selalu dilindungi apa-apa. Jadi dia itu mendengar, Rahab ini di posisi mendengar berita tentang bangsa Israel tuh nggak cuman 2 hari yang lalu, nggak cuman bulan yang lalu, nggak cuman tahun lalu, tapi 40 tahun yang lalu beritanya itu sudah masuk ke dia itu. Dan Rahab itu ketika mendengar berita itu sampai di posisi di ayat 9 tuh dia itu bilang, aku tahu. Jadi kayak dia itu dari mendengar itu ada suatu proses yang lama itu sampai ketika bangsa Israel tuh di depan kota di mungkin kayak menyergap gitu di sekelilingi kota Yeriko kan pasti mereka bangun kemah-kemah. Dia itu sampai di posisi itu dia itu bilang aku tuh tahu loh. Berarti ketika Rahab tuh bilang aku tahu, berarti dia itu sudah percaya gitu loh kalau pasti Tuhannya bangsa Israel ini akan memberikan ke DE gitu loh. Akan memberikan kota ini ke bangsa Israel maksudnya. Kayak pasti kotanya DE itu akan kalah gitu loh. Kayak dia itu ada sebuah proses yang setelah dia itu mendengar, dia itu jadi kayak percaya. Kalau tadi Yudas habis dia itu mendengar, melihat 3 tahun kurang lebih sama Tuhan Yesus, tapi hasilnya enggak. Kalau Rahab ini dia itu punya proses, tapi ya yang kita perlu tahu bahwa 40 tahun Rahab itu mendengar berita itu tuh dia itu cuma mendengar, dia itu nggak ngelihat. Kayak kita tuh nggak ngelihat. Beda kalau Yudas tadi itu Yudas tuh lihat, kalau ini tuh enggak loh. Seseorang yang cuma mendengar berita, tapi dia itu akhirnya bisa menjatuhkan pilihannya dia itu ke Tuhan gitu loh. Walaupun mungkin ya ada embel-embelnya untuk keselamatannya, tapi apapun itu, kayak aku percaya kalau setelah itu Tuhan tuh mengubahkan Rahab gitu loh. Tuhan tuh memakai Rahab lebih, karena juga kalau kalian tahu Rahab ini nanti married sama Obed, punya anak Boas, yang itu tuh kayak keturunan kakek-kakeknya Daud gitu loh. Kayak Tuhan tuh bahkan memasukkan Rahab ini pasti bukan kebetulan, itu mungkin kayak rewardnya Tuhan, kayak ke dalam silsilahnya kelahiran Tuhan Yesus gitu loh. Kayak pasti setelah Rahab akhirnya Yeriko runtuh, Rahab dan keluarganya nggak dibunuh, pasti kayak Rahab tuh mengalami proses lagi dengan Tuhan lebih lagi gitu, sampai akhirnya itu dipakai gitu, nggak mungkin berhenti sampai di sini, cuman nggak diceritain gitu. Nah, ada proses ya. Oke, ini kayak ini. Jadi prosesnya yang pertama itu kita lihat ya. Kita tuh mendengar berita tentang Tuhan. Kita semua di sini pasti pernah mendengar tentang Tuhan Yesus toh. Ya nggak mungkin lah. Sekarang ini cerita ini juga tentang Tuhan Yesus kan. Kita tuh mendengar tentang Tuhan Yesus. Nah, sampai di akhir itu keputusan, itu pilihannya kita ya. Kita tuh memilih mau percaya Tuhan, kamu mau mengikut Tuhan, kamu mau melayani, kamu mau bergerak lebih lagi untuk Tuhan. Itu pilihannya kita. Entah kita tuh percaya atau nggak percaya. Kalau kita sekarang dikasih visi 1000 gereja lokal 1 juta murid, kita semua mendengar. Kalau kita ke GMS, ke CG-nya GMS, kita pasti mendengar. Keputusannya itu pilihannya kita. Kita mau percaya atau nggak percaya. Kita mau terlibat atau nggak terlibat. Kita mau melakukan atau enggak, atau kita cuma yes aku ongkleng-ongkleng, lihat aja nanti. Itu semua pilihan kita gitu loh. Salah atau benar bukan kita yang ngejudge, itu
bukan aku nggak bisa ngejudge, misalnya nih Agnes ternyata Agnes nggak mau ikut-ikutan visi. Enggak, Agnes baik banget kok. Misalnya Agnes ini nggak mau ikut-ikutan visi, bukan aku bisa ngejudge DE loh, itu kayak di luar aku, itu pilihannya dia dengan Tuhan. Cuman yang aku mau adalah, yang aku note adalah di tengah-tengah itu ada sebuah yang namanya tuh proses. Dari kita tuh mendengar sampai akhirnya kita tuh mengambil keputusan tuh ada sebuah proses. Itu prosesnya itu di mana? Itu di hati dan pikiran kita. Dan kebanyakan dari manusia ini gini ya. Kalau misalnya aku ngomong sesuatu gitu ke Agnes misalnya. Agnes, aku suka makan sushi. Kamu percaya nggak? Percaya. Karena hal itu nggak ada hubungannya sama Agnes. Aku ngomong hal yang nggak ada hubungannya sama Agnes. Agnes nggak akan peduli. Maksudnya kayak, ya percayalah, nggak ada hubungannya dengan aku. Saya sih mau bilang, dia nggak suka makan rawon, kayak dia suka makan kalajengking, kayak ya terserah sih, nggak ada hubungannya dengan aku. Ya aku nggak bisa percaya toh. Tapi kalau aku misalnya bilang, Nes, Ilim tuh mari nipu aku, 1M, Nes. Ya Mbak, kira-kira Agnes percaya nggak? Agnes pasti nggak percaya. Beneran loh ini. Agnes itu pasti memproses kan. Kalau yang tadi makan sushi, prosesnya cepat, soalnya nggak ada hubungannya sama DE. Tapi ketika aku bilang kalau Ilim tuh nipu aku 1M, langsung deh proses hati, pikirannya Agnes, hah? Gak mungkin lah. Tapi kok lama pikirannya? Karena itu mempengaruhi Agnes. Loh kalau Ilim benar-benar nipu, berarti dia harus pelok bayar utang ke aku toh. Iya toh. Lah, pasti karena itu mempengaruhi Agnes. Karena itu mempengaruhi, itu tuh kayak di sekelilingi Agnes, itu keluarga Agnes. Itu kayak, itu mempengaruhi aku. Ketika kita tuh mendengar berita yang itu mempengaruhi hidupnya kita tuh prosesnya akan lebih lama daripada hal yang nggak ada pengaruhnya sama hidupnya kita. Makanya kita ini kalau misalnya ke dunia luar gitu ya, kita lihat mungkin film atau apa, pokoknya nggak ada hubungannya sama diri kita yang benar-benar, kita tuh kayak nerima itu gampang tol gitu. Tapi ketika itu tuh kayak Tuhan bilang, kamu ikut aku, tapi ada harga sih harus lu bayar. Kamu mesti gini. Kamu kalau mau masuk surga, kamu harus ngikut aku. Kasarannya kan kayak gitu. Kamu harus gini. Langsung mau masuk surga, tapi lu ada harga. Itu mempengaruhi kita. Karena Tuhan sendiri bilang kalau ikut aku tuh pikul salib, nggak gampang gitu loh. Ada harga yang harus kita bayar. Itu mempengaruhi kita. Kita langsung mikir, hah, bener ta? Dan nanti lain enggak ya apa? Karena ya itu tadi, karena itu mempengaruhi hidup kita gitu loh. Prosesnya itu tuh ada di dalam hati dan pikiran kita gitu loh. Kok sampai tadi Yudas itu kok bisa akhirnya dia tuh memilih nggak percaya? Prosesnya itu di dalam hati itu dan pikirannya itu seperti apa? Karena mungkin dia itu mikir seperti pada bangsa Israel kebanyakan di zaman itu ya. Mikirnya tuh mungkin ya Mesias itu lahirnya megah. Dia datang mungkin kuat, nyelamatin. Karena kan mereka tuh mikirnya bebasin kita ini dari bangsa Romawi. Mungkin bisa jadi dia tuh punya pemikiran seperti itu. Sampai kok Yudas ini mikir Tuhan Yesus ini bukan Mesias. Kok sampai dia bisa punya pemikiran seperti itu gitu loh. Ya sebenarnya karena aku juga bukan Yudas, aku nggak 100% ngerti. Tapi aku tuh melihat bahwa mungkin dia tuh nggak merasa bahwa Tuhan Yesus tuh fit in his ideal type of Mesias gitu loh. Kayak dia tuh merasa nggak, Tuhan Yesus nggak masuk. Makanya dia tuh kayak memilih Tuhan Yesus bukan Mesias gitu loh. Tapi berbeda dengan mungkin Rahab, karena mungkin dia tuh mikir, dia bergumul mungkin, gila, Tuhannya bangsa Israel ini keren loh. Tuhanku gak iso kayak gitu. Mungkin bisa jadi nggak dia mikir kayak gitu. Bisa jadi gitu loh. Tapi yang kita tahu bahwa faktor luar, komunitas itu sebenarnya cuma 20% mempengaruhi pikiran kita. Tapi bukan berarti kalian jangan ikut CG. Bukan berarti aku bilang, oh mek 20% ya nggak usah ikut CG. Enggak loh. Cewek-cewek, ayo cewek-cewek di sini kalau diskon 20%-nya lumayan loh, Rek. 20% ini. Atau kalau kita makan, kita lihat, punya nggak kartu kredit ini? Diskon 20%, lumayan. Nggak bayar service charge, nggak bayar PPN itu lumayan, pol ya toh. 20% itu nggak besar, tapi 20% itu lumayan. Kalau aku bisa bilang komunitasnya 20% ya. Karena aku tuh merasa kayak gini, Yudas itu komunitasnya sehat nggak? Sehat, pol. Ya ampun, inner circle itu iku rasul sih. Komunitasnya sehat, Pol. Pelayanannya DE itu nggak punya pekerjaan sampingan. Pelayanannya DE sehat gitu loh. Dia itu melayani orang.
komunitasnya itu sehat. Tapi ternyata cuma bawa dampak 20%. 80% itu ya dari dirinya sendiri. Rahab, komunitasnya sehat enggak? Yeriko enggak sehat pasti, karena even Tuhan kayak menghancurkan itu kan. Berarti komunitasnya itu enggak sehat, komunitasnya enggak baik. Tapi dia itu bisa karena mungkin 80% dari dirinya dia itu bergumul di dalamnya. Apa ya? Kayak apa ya? Dia itu Rahab ini di posisi yang lumayan susah karena pada masa itu tuh kitab Taurat tuh ya semua dipegang orang Israel. Mereka tuh nggak ada pengetahuan sama sekali tentang Tuhan Yesus. Mereka tuh nggak ada pengetahuan sama sekali tentang Allahnya Israel, nggak ada. Dia cuma bisa mendengar dari berita. Tapi dia tuh memilih. Mungkin dia tuh setiap malam merenungkan, bisa jadi gitu loh. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi dia itu merenungkan setiap malam gitu. Di dalam kita proses tadi, kita menerima, dari kita mendengar sampai kita membuat keputusan. Karena ada yang namanya proses. Proses itu dipakai. Kemarin aku juga dapat tuh kayak luar biasa dari pastornya. Dia bilang, kita tuh kepekaan itu tuh, peka itu bukan sesuatu yang kayak dibangun atau gimana. Tapi peka itu sebenarnya adalah mengenal hati orang lain. Kalau dalam hal ini kita tuh mau peka dengan Tuhan Yesus di dalam prosesnya itu. Ya kita tuh harus mengenal hati Tuhan. Kayak simple Paul, kayak misalnya kemarin nih, Pur ini ya suaminya ini suka banget yang namanya beli Tokopedia. Kalau laki-laki mungkin ngerti ya. Barang di Tokped itu sering banget datang kayak sedikit. Jadi tiap kali kalau barangnya itu datang, itu kan ngambil paket di luar. Kelihatan loh, aku tuh kelihatan. Loh aku tuh tahu itu pasti paket dari Tokped. Tapi aku ya kayak tanya, apa itu? Dan dia itu tahu pasti aku tuh mau tahu tentang paket itu. Tapi dia itu ya selalu jawab kayak hal yang lain, misalnya apa itu, dia bilang, oh itu Mbak Tin lagi goreng atau apa gitu. Dia itu, aku tahu nggak kalau ya kira-kira aku tahu nggak kalau dia itu menghindari pertanyaan. Loh aku tuh tahu loh. Terus makanya aku dia paling bilang Mbak Tin goreng, dia duduk dia bilang aku nggak tanya itu. Terus dia itu ya mesem-mesem, aku bilang itu loh apa. Terus dia itu baru ngomong, oh iya ini kiriman dari Tokped. Tapi sebenarnya kayak aku tuh tahu nggak kalau itu kiriman Tokped? Tahu. Dia itu tahu nggak kalau apa yang tak tanya itu kiriman Tokped? Tahu. Kayak kita tuh sama-sama tahu. Dia itu kayak aku tuh sudah peka gitu loh. Aku sudah tahu apa itu loh. Karena ya aku sudah married nih, dia itu 8 tahun gitu loh. 8 tahun kenalnya ya wis jadi kayak mungkin kenal dia itu 9-10 tahun. Jadi kayak karena aku sudah waktu yang lama dengan DE, aku jadi tahu apa gitu loh. Aku tahu kayak misalnya dia itu lagi ngamuk atau apa. Dia enggak usah ngomong, aku wis tahu. Kayak dia lek lapar ya aku wis tahu. Pasti lapar ini. Mungkin lek orang lain, dia lambe orang lain tuh kayak baik ya, lapar pun dia tetap sumringah. Lambe aku tuh enggak, sumringah itu beda. Kayak aku tuh bisa mendeteksi gitu loh. Karena ya aku sudah lama bareng DE. Kayak aku bareng DE, aku kenal DE. Aku ya tinggal bareng DE, mengenal DE pribadi DE. Jadi kayak aku tuh ngerti gitu loh. Sama halnya kayak pastornya kemarin juga ngomong kayak aku tuh langsung loh kok pas ya. Kayak memang aku tuh mau masuk no poin, cuman kayak pas banget dari yang pastor Ben bilang kayak kita tuh kepekaan itu ya, tahu tanpa perlu diberitahu. Caranya itu yaitu mengenal hati orang, mengenal hati Tuhan. Kalau kita tuh sudah mengenal hati Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh nggak perlu ngomong ke kita. Kita tuh bisa tahu loh, Tuhan tuh suka apa enggak. Kayak misalnya di sini mencuri gitu katakanlah. Ya, rasanya itu ketika kita tahu hati Tuhan, kita tahu itu enggak oke gitu loh. Ya itu mungkin yang sangat strict ya mencuri. Tapi kalau hal-hal simple katakanlah misalnya, yuk melayani. Sebenarnya menurut aku orang-orang tuh pasti tahu kalau kita tuh mengenal hati Tuhan, kita tuh pasti tahu kalau hati Tuhan itu apa. Kalau bahkan Tuhan tuh ngomong, kalau kamu mau ditinggikan, kamu tuh harus direndahkan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga ya dia itu yang melayani. Kayak ketika kita tahu hati Tuhan, berarti hati Tuhan tuh simpelnya apa? Hati Tuhan tuh melayani. Hati Tuhan tuh sangat humble gitu loh. Bukan humble brag, tapi benar-benar humble tulus gitu loh. Kita tuh tahu hati Tuhan. Ketika kita tuh mengenal hati Tuhan, kita jadi kayak langsung peka, oh iya ya. Tuhan tuh suka lo melayani. Ya ayo kita tuh melayani. Kayak Tuhan tuh suka lo ambil orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk kenal Tuhan. Ketika kita tuh tahu hati Tuhan, otomatis kita jadi kayak peka, kayak oh ya ngerti ya. Kayak aku misalnya Pur, kira-kira lek Pur makan gitu. Aku tahu nggak sih sing Pur tuh nggak suka makanan apa. Loh, aku tuh tahu kayak langsung kamu nggak usah makan ini, makan ini aja atau apa. Kayak karena aku tuh ngerti. Sama halnya kita tuh bangun dengan Tuhan tuh seperti itu gitu loh. Dan semua itu nggak bisa instan, nggak bisa kita minta
Kayak Tuhan aku kasih anak kepekaan sekarang, mau peka, nggak bisa. Kepekaan itu sesuatu yang harus dibangun. Nggak bisa kayak minta sedikit-sedikit, nggak bisa. Semakin lama kita itu bergumul di dalam Tuhan, semakin lama kita itu akan mengenal Tuhan tuh lebih lagi gitu loh. Kita tuh akan benar-benar mengenal hati Tuhan. Semakin lama kalian CGL dengan CGL kalian Ilim sama Agnes, kalian akan semakin lama mengenal hatinya mereka tuh. Ya ampun, Ilim sama Agnes ini luar biasa ya. Hatinya menggembalakan jiwa-jiwa tuh benar-benar kayak benar-benar kasih banget. Kalau aku tuh sering di-sharingi Agnes tuh benar-benar apa ya, sosok seorang mama yang benar-benar baik, benar-benar care sama anak-anaknya gitu. Kalau aku nggak sebegitunya. Nggak apa-apa, tiap orang beda-beda. It's okay. Kalau Agnes itu benar-benar orang yang sangat care gitu loh. Nah, semakin lama kenal, semakin lama kita akan tahu hatinya gitu. Semakin lama kita akan kayak lebih peka ke mereka. Kayak misalnya, oh nggak suka makan ini, oh suka makan ini. Kalau Agnes ini misalnya aku nggak gitu tahu sih. Sorry loh, Nas, nggak gitu tahu. Agnes ini suka makan apa? Tapi misalnya nih, Agnes suka makan ayam. Oh, Agnes suka makan kuilin ya. Tapi kalau ulang tahun masa dikirimi kuilin. Tapi lumayan ya Nus ya, dapat makanan nih, dapat cuan-cuane loh. Ngerti toh? Gitu loh. Jadi kayak Tuhan itu baik gitu loh. Apa yang baik bagi Tuhan itu ketika kita kenal Tuhan, apa yang baik bagi Tuhan ya itu yang kita lakuin. Apa yang buruk bagi Tuhan ya itu yang nggak kita lakuin gitu loh. Nah, di dalam proses ini kita tuh kayak benar-benar ditantang oleh Tuhan untuk di Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena kalau kita, seberapa banyak sih dari kita ini yang bisa lihat Tuhan Yesus? Kayak jarang pol gitu loh. Bahkan seberapa banyak sih dari kita ini yang kayak sering dapat penglihatan, dapat mimpi. Sangat sedikit gitu loh. Tapi kita tuh nggak perlu penglihatan, nggak perlu mimpi untuk kita tuh bisa kenal Tuhan gitu loh. Kita tuh punya Alkitab. Kita tuh punya firman Tuhan gitu loh. Kayak setiap minggu kita tuh ke gereja, kita tuh punya lebih dari cukup untuk kita itu kenal hati Tuhan itu. Jadi kita tuh nggak perlu kayak misalnya Tuhan aku tuh kepingin loh, kayak misalnya kita nih mau ngambil keputusan gitu ya, kayak doa Tuhan aku kasih apa ya, kayak apa sih, kayak tanda-tanda. Sebenarnya tuh kayak nggak harus selalu melewati itu gitu loh, karena sebenarnya pasti kita tuh bisa menemukan semua jawabannya di Alkitab gitu loh. Nggak salah loh kalau kita tuh sebenarnya minta tanda-tanda, kayak kita tuh minta mujizat, kayak hal yang besar, kayak minta penglihatan, minta berbicara melalui mimpi, kayak melalui tanda-tanda, melalui penglihatan atau apapun, nggak salah. Tapi sebenarnya bukan itu semua yang jadi patokan gitu loh. Tapi kayak Tuhan tuh kan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nggak perlu melihat untuk kita tuh percaya. Cuman kayak Rahab tuh mendengar kok, tapi dia tuh percaya gitu loh. Itu tuh kayak sesuatu yang harus kita tuh belajar. Memang melatih telinga roh dan kepekaan tuh penting, tapi telinga roh tuh penting ya, kita kan harus punya Roh Kudus. Cuman maksudnya kayak jangan sampai kita tuh terjebak di hal-hal yang mistis, kayak mistik yang grand, yang big, yang kayak oh aku mau merit ambil orang itu misalnya, atau aku mau deketin cewek itu, terus Tuhan aku kasih orang tanda, terus kita tuh ngarep kayak oh mungkin mimpi cewek itu kayak, atau kita tuh ngarep kayak moro-moro loh ketemu cewek itu di mana, nanti ketemu lagi ya, kayak di film-film Korea gitu misalnya, kayak loh kebetulan 3 kali, yang wah kalau kebetulan 3 kali itu namanya bukan kebetulan tapi takdir, it's a fate ya, akeh tunggale brosis kayak gitu itu. Kita tuh nggak perlu mengharapkan yang seperti itu, tapi kita tuh bisa berdoa simpel ke Tuhan. Kita punya tools, kita punya Alkitab, kita punya firman dari gereja kita, bahkan kita juga punya komunitas seperti ini. Kayak tadi aku bilang, komunitas itu 20%, tapi 20% itu ngefek, 20% itu ngefek loh ya. Jadi kayak jangan sampai kita tuh juga di komunitas yang salah. Bayangin kalau kita di komunitas yang salah, kita tuh akan mendengar berita yang salah. Otomatis berita yang salah, hasilnya keputusannya ya pasti salah lah, beritanya aja salah gitu loh. Mau diproses kayak apapun ya bisa sih kalau kita mendengar berita yang salah, ternyata kita ini baik banget apa sampai keputusannya benar, tapi berarti 80%-nya itu kita dengan Tuhan Yesusnya tuh harus oke loh, berarti kita mungkin harus saat teduh, harus apa, tapi kalau bisa komplit 100% dengan diri kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita saat teduh, kita baca firman, kita ke gereja, kita ke CG, punya komunitas teman-teman yang baik, bukannya lebih enak ya kan, daripada separuh-separuh, lebih baik ya full gitu loh. Nah aku percaya kalau itu tuh penting banget gitu loh. Jadi kayak pilihan yang kita buat tuh akan mengubahkan hidup kita. Kayak
Ya kayak tadi, Yudas, dia itu membuat pilihan salah dikit. Jual Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Rahab, dia buat keputusan yang besar. Dia itu kayak ibaratnya meninggalkan bangsanya, tapi dia itu memilih Tuhan Yesus. Dia dapat yang lebih besar daripada itu gitu loh. Dia itu membuat keputusan yang benar gitu loh di mata Tuhan. Bahkan Tuhan juga bilang kalau di Ibrani, tadi ada di Ibrani, nggak apa-apa nggak usah. Di Ibrani 11 ayat berapa itu, kalian tahu kalau Rahab itu juga disebut kayak pahlawan iman. Karena imannya Rahab itu tidak binasa. Karena imannya Rahab itu tidak binasa. Karena iman itu apa? Iman itu faith. Iman itu berarti percaya. Percaya segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang kayak kita harus pelajari. Ketika kita tuh percaya segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu kayak itu pilihan kita gitu loh. Kita nggak bisa melihat 2030 kalau ngomong visi gereja 300 church. Kita nggak bisa melihat. Kalau kok Philip dapat penglihatan, aku nggak dapat. Bahkan aku misalnya minta kayak mari kok Philip gitu, aku bilang ya keren ya, kayak aku mungkin aku ya nggak dapat kok mimpi kayak gitu, aku nggak lihat kok bangunan 300 gereja, aku nggak lihat kayak 300 ikan atau apapun, aku nggak lihat, tapi aku percaya nggak? Aku percaya. Kenapa kok aku percaya? Karena menurut aku apa yang baik pasti akan Tuhan tuh akan sertai gitu. Itu baik nggak? Baik, karena tujuannya itu buat orang lebih mengenal Tuhan. Kayak benar-benar banyak orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan gitu. Apa yang baik itu kayak Tuhan tuh akan sertai gitu loh. Kalian tahu itu baik atau enggak? Itu kalian itu pemprosesannya di dalam diri kita sendiri. Aku bilang ke kalian itu baik. Kalau kalian nggak proses itu di dalam diri kalian sendiri, ya kalian nggak mungkin akan terima itu sebagai hal yang baik. Kalau itu mempengaruhi hidup kalian gitu loh. Kalian nggak mungkin terima gitu loh. Karena prosesnya itu tetap di hati, pikiran kita, dalam diri kita sendiri itu 80%. Jadi yang mungkin ini aku ya, kalau aku bayangin apa sih yang Rahab lakuin kok sampai di keputusan itu. Ya mungkin Rahab tuh setiap malam itu mendengar, dia bilang mungkin dia nggak kenal Tuhan. Israel tuh panggilannya apa? Zaman itu manggilnya apa? Yahweh, apa-apa. Tapi mungkin dia tiap malam, bener tak Tuhan? Kayak kamu tuh sebegitu hebat ya ta? Dia itu bertanya terus itu loh pasti. Kalau sampai dia itu percaya gitu, nggak mungkin lah mendengar satu berita langsung percaya sampai kayak gitu. Pasti dia itu menggumulkan itu. Mungkin selama 40 tahun bisa jadi, kita nggak tahu, tapi dia itu bergumul tentang itu. Kalau Yudas selama 3 tahun mungkin nggak dia bergumul, dia pasti bergumul. Tapi Yudas tuh mungkin apa nggak berdoa ya? Kalau aku tuh merasa ya, kalau kita tuh punya sujon, curiga ke Tuhan, kayak misalnya Tuhan ini kok aku kok sudah punya pacar. Terus pacarku nih baik, tapi kok ternyata akhirnya putus ya, kita tuh curiga. Apa mungkin Tuhan bikin? Kalau kita tuh punya curiga sama Tuhan, langsung tanya ke Tuhan. Kayak disimpan-simpan, terus malah ngomong ke sekeliling, langsung tanya ya Mbak Tuhan, langsung kita tuh selesai Mbak Tuhan. Mungkin Yudas tuh bisa jadi dia tuh curiga Mbak Tuhan. Tuhan ini kayak itu bukan Mesias. Tapi dia tuh nggak tanya Mbak Tuhan. Dia tuh nggak tanya Mbak Tuhan. Dia tuh nyelesain di dalam diri dewek gitu loh. Dia tuh nggak tanya Mbak Tuhan. Padahal ketika ada pemprosesan itu dalam diri kita sendiri, yang paling penting tuh kita tuh melibatkan Tuhan gitu. Kayak tanya nggak kita Mbak Tuhan, kita tuh bergumul nggak Mbak Tuhan, ini bener nggak? Nah kalau kita tuh nggak bergumul, mungkin Yudas ini cuma mikir-mikir pakai logika dewe, akhirnya dia itu sampai jatuh gitu loh. Jangan sebisamu, namanya manusia ya, kita pasti pernah jatuh. Pemimpin Israel siapa sih yang nggak pernah bikin dosa? Kayak semua tuh pernah loh. Daud kayak mau itu siapa lagi yang terkenal, pokoknya banyak lah, Abraham kayak siapapun pernah jatuh dalam dosa. Tapi bedanya ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tuh ditegur atau apa, mereka tuh bergumul, responnya oke. Itu yang harus kita tuh pelajari gitu loh. Di dalam pemprosesan itu ketika Tuhan itu berbicara, yaitu yang tadi aku bilang, peka, mengenal hati Tuhan. Kalau kita tuh mengenal hati Tuhan, dalam pemprosesan itu kalau kita tuh misalnya ditegur atau kita tuh dengar berita lagi yang kayak misalnya menguatkan, kita tuh akan langsung, oh iya ini yang benar. Kita tuh akan berakhir dengan mengambil keputusan yang tepat. Tapi kalau kita enggak, jadi kita tuh mengambil keputusan yang salah. Jadi kalau dari kita, setiap pemprosesan itu proseslah dengan Tuhan. Berdoalah dengan Tuhan, bergumullah dengan Tuhan. Tuhan tuh available 24/7. Jadi kayak Tuhan tuh nggak pernah ada kayak harap menunggu. Terus nyanyi lagu ini harap menunggu, enggak. Tuhan tuh langsung available. Ketika kita ketok, Tuhan tuh pasti langsung buka. Ketika kita tuh berdoa, kita tanya, Tuhan tuh langsung jawab. Tuhan tuh available. Kayak kita tuh nggak perlu kayak merasa curiga. Tuh aku tanya Tuhan nggak ya atau apa. Tanya langsung. Kalau
memang hubungannya itu ada hubungannya dengan Tuhan. Tanya langsung ke Tuhan. Tuhan tuh bapaknya kita. Tuhan tuh dekat hubungannya dengan kita. Kita tuh nggak perlu merasa kayak jauh. Berpikir-pikir, tanya nggak ya, ini nggak ya. Nggak usah. Jadi kayak, ayo mulai dari sekarang, ketahuilah bahwa pilihan kita itu bisa mengubahkan hidup kita. Entah itu ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Itu bisa. Mau baik, mau buruk, itu pilihan kita. Agnes misalnya di sini dan Ilim berdua ini luar biasa mengembalakan kalian. Agnes sama Ilim ini cuma sebatas mengembalakan kalian. Sebatas kalian berbuat salah, misalnya Agnes Ilim ini nasehatin, Agnes Ilim ini ngasih kalian makanan rohani, ngasih kalian firman, Agnes Ilim ini menyampaikan pesan dari gembala atau apa. Cuma sebatas itu, dekat sama kalian, kasih tahu kalian ini, cuma sebatas itu. Tapi tetap pilihannya di kalian. Entah kalian itu mau ikut, mau kenal Tuhan lebih, atau enggak wes, atau aduh apa sih Agnes itu enggak bener, atau iya ya kayak Agnes ini bener ya. Itu tetap pilihan kalian gitu loh. Enggak bisa, kita tuh enggak mungkin jatuh dalam dosa karena kayak disuruh-suruh orang lain. Kebanyakan kita jatuh dalam dosa ya karena itu pilihan kita. Sama dengan halnya ketika kita tuh memilih untuk kita tuh melayani lebih lagi, itu juga pilihan kita, bukan karena dipaksa. Pasti yang benar-benar itu karena pilihan kita. Jadi ketika kita sudah memilih, ya ayo dipertahankan. Karena aku percaya Tuhan tuh akan memperlengkapi lebih lagi apapun setiap kayak pilihan kita. Terus sudah kok, pilihan kita itu nanti yang akhirnya akan mengubahkan hidup kita. Jadi bukan pilihan orang lain, bukan pilihan Ilim Agnes, bukan pilihannya Ko Philip, bukan pilihannya Pastor Yo, bukan pilihan gereja kita, tapi pilihan kita. Yang menentukan hidup kita tuh kita. Karena kita ini punya kehendak bebas. Tuhan itu, bahkan Tuhan pun cuma bisa nasehatin, mengarahkan apa dari luar, dari firman. Tuhan pun enggak kalau Tuhan tuh ya nggak kasih kita kehendak bebas ya, kita semuanya pasti jalannya tuh lurus gitu loh. Tapi kita tuh bisa loh kalau kita tuh nggak mau. Kalau kita tuh mau menolak Tuhan, benar-benar menolak Tuhan sampai akhir, loh bisa jadi. Karena itu semua pilihan kita. Jadi itu pilihan kita, bukan pilihan orang lain. Jadi kalau kita misalnya sampai nanti berbuat salah, itu pilihan kita gitu loh. Jangan sampai kita terus menyalahkan orang lain atau gimana, enggak. Tapi aku percaya terutama di 229 kayak anaknya pasti baik-baik semua. Aku percaya kalian punya CG yang luar biasa, kita juga punya gereja yang luar biasa. Kalian punya gembala yang luar biasa, kalian punya CGL yang luar biasa, punya sponsor yang luar biasa. Kalau kalian ada masalah dalam pemprosesan itu, kalian tuh bingung. Kalian mungkin tanya Tuhan tapi kayak masih bingung ya kadang. Tanyalah ke mereka gitu. Itu gunanya kita. Komunitas kita walaupun cuma mempengaruhi 20%, tapi 20% itu akan sangat ngefek kalau memang komunitas yang benar-benar berdampak gitu. Ya percaya, ya saja. Kita dalam membaca firman-Nya. Oke, sudah. Ada yang terberkati hari ini. Nah ini sekarang record room. Nggak ada record room. Bangun ya. Oh, sederhana. Ukur mau nambahin? Ya. Ukur lah. Kayaknya aku lagi mikir-mikir ini. Dari tadi nggak tahu terus. Mungkin bukan lebih menambahi lah, mungkin kayak apakah ada pertanyaan gitu yang di sini? Ayo yang di online juga boleh bertanya. Kira-kira ada pertanyaan apa gitu? Mungkin di tempat ini kelihatan kok sedikit kaku gitu loh, maksudnya kayak kurang ada iya tegang biasanya benar. kan kalau kursinya datang tuh kayak gitu. Iya mungkin ya. Terbiasa. Iya. Gimana? TL kan? Kan itu giliran. Belum pernah ya, nggak pernah ya. Sabar ya, TL-nya banyak. Kita terakhir ke kalian ya waktu di Kuilin ya. Iya. Itu sebelum Natal. Iya. Ketemu sama TL, terus tahu sekali. Iya.
Dia kayak banget. Ayo santai aja. Iya, Ayo, santai-santai. Jaga, iya. Bener-bener. Kalau enggak aku mau tanya deh. Boleh, boleh. Boleh ya? Oh, tadi tanya yang tadi. Ya jawab deh lo. Jadi tadi kayak Cekosi bilang ya, semua itu adalah pilihan kita itu menentukan kehidupan kita ke depan. Jadi apakah boleh seperti ini? Misalnya kita itu punya komunitas ya, kan komunitas yang baik memang membangun, tapi komunitas yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Tapi kan semua itu balik ke kita. Kalau kitanya kuat, bolehkah kita itu berkomunitas dengan yang buruk? Karena semua itu kan kembali ke kita. Kayak misalnya kita ikut, let's say kita ke dunia malam lah. Itu kan kayak konco-konco sekolah apa gitu kan, tetap kita kayak gitu. Apakah kita sebagai orang Kristen atau orang yang mungkin sedang ya tertanam di sebuah gereja atau apa, kita sudah melayani, boleh nggak kita melakukan seperti itu? Toh kekuatan kita kan ya kita punya hubungan tiap hari ya itu sama Tuhan. Nah, apakah itu maksudnya dampak buruknya apa sih buat aku? Aku tak sendiri. Nggak tahu. Kamu Apa ya? Jadi kalau menurut aku tuh ya jadi sebenarnya tujuannya itu apa? Karena gini, kalau misalnya ngomong tentang komunitas yang buruk gitu ya, Tuhan Yesus tuh datang ke dunia itu, Tuhan Yesus bilang bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Kayak Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus memang ketemunya sama pemungut cukai, orang yang ibaratnya yang nggak baik lah. Tapi Tuhan tuh tahu tujuannya gitu. Kayak tujuannya ke sana itu Tuhan tuh menyelamatkan orang. Nah, kalau kita ini tujuannya misalnya have fun sama teman gitu ya, sebenarnya boleh atau enggak ya? Kalau aku tuh jujur aku nggak bisa ngejudge ya itu boleh atau enggak. Kalau memang dia itu tujuannya memang benar-benar ketemu teman walaupun di dunia malam tapi ya nggak ngapa-ngapain atau apa. Cuman kalau aku tuh mikirnya gini loh, kalau kita memang tujuannya mau ketemu Agnes, nggak harus di tempat malam, bisa kan siang-siang atau ya malam is okay lah, dinner kayak Agnes gitu. Menurut aku sih kayak nggak harus ke sana juga nggak apa-apa gitu. Tapi ini misalnya ada yang bilang kayak, oh tapi misalnya itu kayak after party kawinan wedding gitu. Kira-kira boleh nggak ya? Kalau aku pribadi loh ya, kalau aku pribadi gini, sebenarnya tuh ya kalau aku nih ya, aku melihat bahwa ya kalau ya nggak apa-apa kalau memang kamu tahu tujuanmu. Kalau itu wedding after party, ya wes kan wedding after party, berarti bukan kayak sing kamu minum atau kamu apa. Karena ya kalau kita tuh sudah kayak dunia malam gitu ya, kita habis minum sedikit aja. Biasanya kalau orang-orang yang suka kesana tuh pasti tahu kalau minum dikit tuh bisa kayak tipsi kalau tipsi dikit gitu ya, kita tuh ngerasa geraknya mungkin cuman gini tapi dalam nyatanya geraknya gini gitu loh. Kayak kita tuh nggak akan merasakan itu kan kayak membuka celah untuk hal-hal yang nggak baik itu bisa terjadi. Nah, ngapain juga sih kita tuh kayak sengaja buka celah untuk hal-hal yang nggak baik itu, lo ngapain gitu loh. Kalau ibaratnya ini ya, kalau kita ini misalnya kayak tadi Budi mau keluar kota nih, kayak tadi dia bilang pun ya, dia kan sebelumnya sampai ngomong BAD terus malam loh ya, kayak capek. Ojo mepet-mepet. Nah, kalau adik itu sebenarnya kayak mepet itu kan kayak buka-buka celah untuk ya memang kecelakaan. Nah, kalau wis tahu memang kayak Budi bilang, terus capek itu. Ngapain kita tuh buka-buka celah gitu. Kayak gitulah, kurang lebih itu kayak gitu kayak. Untuk apa kita tuh buka-buka celah untuk hal-hal yang nanti takutnya bisa. Karena sekuat apa sih iman kita itu? Kita ini manusia gitu loh, daging tuh kayak memahkol gitu loh, kayak sangat gampang mengikuti gitu loh. Jadi kayak ngapain nanti tambah salah. Karena aku dulu juga kita sedikit pernah waktu ke FT di Kediri gitu ya ceritain, terus mereka tuh cerita ada anggota CG-nya ini tuh yang istrinya tuh ikut CG terus lama-lama ngajak suami, terus suami ini suka minum tapi akhirnya suami ini mau melok CG rutin, akhirnya rutin kayak puji Tuhan Paul diselamatkan setahun tuh rutin melok CG. Terus tiba-tiba mari setahun ada satu hari suami ini nggak pernah minum di konco-koncoe, terus habis setahun rutin dia itu tiba-tiba diajak ke koncoe, ayo minum yuk, wis lo nggak tahu kumpul setahun sedikit lah, akhirnya dia itu bolos CG, terus itu minum di koncoe. Aku sampai sekarang kayak terngiang yang ceritain minum di koncoe.
habis minum-minum itu tuh pas kasus di mana alkohol tuh dioplos apa gitu loh ya. Dia itu minum, jadi mati loh. Mati karena dia itu minum alkohol yang dioplos gak bener itu gitu loh. Tahu nggak sih? Kayak aku cerita itu ya kayak kamu Lim, aku langsung kaget waktu aku ke GMS. Hah? Mati? Iya mati. Ya anggapannya salah nggak ya? Dia itu buka celah-celah sedikit kan, pikirnya wes setahun, mungkin minum-minum sedikit ya temen nih, kepengen lah ya catch up, ya kan? Tapi karena ada bawa-bawa dunia lamanya yang mungkin minum-minum atau apa, kita tuh nggak pernah tahu orang itu mati. Aku dia cerita itu sampai kaget, kayak aku tuh jadi kayak langsung terngiang-ngiang kayak, terus aja buka celah aneh-aneh, terus aja buka celah aneh-aneh, kayak maksudnya kayak ya kita mau catch up dengan teman kita di luar sana, salah nggak? Kalau buat aku nggak salah, aku pun punya teman kayak gitu dan aku tuh catch up di luar sana dengan mereka, tapi sebisa mungkin kadang-kadang tak selipin kayak Tuhan tuh baik ya sedikit-sedikit lah, karena kalau terus-terusan ya kan jangan sampai kita juga merusak hubungan lah ya untuk memaksa mereka, cuman maksudnya kayak selip-selip, tapi ya kita tuh cari tempat yang benar, misalnya mau catch up ya wis yang benar ya, nggak usah di tempat dugem lah ya, makan aja lah di restoran yang enak, uangnya sama loh, minuman tuh mahal rek. Kenyang. Ya kalau aku sih seperti itu. Tapi kita pernah ada di satu kondisi, salah satu teman kita tuh lagi married gitu kan, terus after party. Which is ketika mereka after party, yang datang itu kan teman-teman dari gereja, juga ada di luar gereja juga, kan? Ya, Jadi satu gitu kan. Jadi setelah kita, karena waktu itu kita di Batu, jadi kan di luar kota, mau nggak mau kan kayak jadi mau nggak mau ngapain juga kita balik kamar gitu ya, kita enjoy aja, toh juga kayak apa ya, kayak kita merasa bahwa we are in the control because a lot of CG-nya anak CG gitu, kebanyakan anak CG juga ada sih teman-teman duniawinya mereka gitu. Minuman itu tersedia, all you can drink gitu ya, from the wine and the alcohol, they have a lot of alcohol stuff gitu, seperti minuman yang ya, aneh-aneh, ya gin and tonic gitu-gitulah. Tapi karena kita melihat situasi kayak oh tim kita, pasukan kita lebih banyak gitu. Jadi yang sampai ngontrol panggung itu anak-anak CG. Lagu-lagunya sengaja lagu-lagu kayak Indonesia gitu-gitu. Jadi walaupun bapaknya after party, tapi we control the atmosphere guys. Gitu. Kayak jangan sampai kalian mabuk boleh, tapi nggak akan menikmati kalau kita yang nyanyi gitu. Jadi juga mereka juga nggak sampai aneh-aneh, walaupun ada sekumpulan orang yang kayak beberapa mereka kita kelihatan lah ya, mereka mabuk gitu, mereka habisin satu botol, cewek ada yang habisin satu botol. Nggak satu botol itu. Iya, nggak tahu dah. Ya, tapi ya kayak kita juga harus lihat gitu. Bukan nggak boleh kita ke after party ya teman-teman baik kita, tapi kita harus tahu sih kon. Begitu kita tahu bahwa kita wis kalah howe, kocok-kocok wis kabeh pada lepas kontrol ya. Kita harus tahu bahwa di dalam kondisi seperti itu lebih baik kita lari kayak wait siapa ya? Yes, Yusuf. Dia tahu saat-saat dia tuh nggak bisa ngontrol dirinya, dia lari, lebih baik lari gitu. Maksudnya lebih baik kita pulang lah gitu. Ya sama Potifar gitu. Jadi kalian harus be wise, kayak kalian yang tahu betul bahwa seberapa kuat diri kita gitu ya. Nggak ada manusia yang bisa perfect 100% kalian di satu orang dibanding kalian ada di nightclub gitu, kalian bisa mengendalikan diri. I guess kita nggak akan mungkin bisa gitu, tapi kita bisa tahu kapasitas influence yang kalian terima kan. Kalau udah keadaan udah mulai nggak baik, udah banyak yang mabuk, udah mulai aneh-aneh, kalian tahu lah situasi di sekeliling kalian putuskan kalian harus tetap ada di sana dan akhirnya akan ngeflow dengan situasi teman-teman kalian, atau kalian memutuskan ini mungkin waktunya aku pulang ya, kalian udah cukup mungkin sharing-sharingnya dan memutuskan untuk oke, aku pulang dulu ya, kan bisa baik-baik. Jadi tetap berhikmat. Iya. Ya, tapi ini belum kayak rasanya kayak kalian ini masih ada satu pertanyaan yang apa ya, harus digali gitu. Yang online, yang onsite silakan.
Kayak tanya Enggak. Aku kayak merasa gitu loh, kayak apa ya, ada ini perasaan, entah ini perasaanku atau apa gitu ya, tapi kayak I don't know, mungkin ada beberapa di antara kalian itu yang merasa bahwa kekristenan itu hanyalah sebuah agama gitu ya, kayak oke, kita memang di Indonesia ini kayak merasa kita dari kecil tuh dididik kayak kita ya dari kecil tuh memutuskan untuk punya agama. Beda kan dengan kayak orang di luar Indonesia, mereka lebih ke ada yang namanya ateis, ada yang namanya apalah gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan kita dari kecil itu kamu paleo, dari agama yang diakui 6, 7 sekarang nggak tahu. Dari agama yang diakui di Indonesia kamu harus pilih, dan kalau kamu sudah pilih kamu harus mau nggak mau ya kayak harus kayak ngikuti gitu loh. Nah, aku merasa kayak ada feeling kayak gitu, kayak merasa kalian ya wis lah, karena aku nggak di agama A, B, C, D, aku di sini memang aku memilih agama Kristen, mau nggak mau aku harus pilih gereja juga, dan orang tua aku juga menyuruh aku untuk aku bergereja, ya sudahlah, pokoknya aku bergereja, aku mengikuti apa saja yang memang gerejaku sarankan, tapi kayak ada perasaan bahwa it's just a religion, kayak maksudnya ini cuma agama gitu loh. Jadi kayak nggak ada perasaan bahwa ini tuh penting, menyangkut kehidupan, menyangkut keselamatanku gitu loh. Nggak ada perasaan seperti itu, kayak nggak ada beban gitu loh. Kayak rasanya ya wis pokoknya aku melo ae gitu. Aku merasa gitu ya, ada orang-orang nggak tahu kali ada nggak gitu loh, yang merasa bahwa ya wis lah, terserah gitu, mau ngomong apapun aku pokoknya melo ae, pokoknya hidupku tenang, hidupku tercukupi, ya puji Tuhan gitu loh, kayak gitu. Mungkin pakai kepengen menggali nih, kalau ada pertanyaan satu gitu mungkin yang kalian tuh selama ini kayak tanya gitu ya sama Tuhan, kok nggak dijawab, atau gimana sih, aku tuh sudah tanya bertahun-tahun tapi kok bagaimana mendefine suara Tuhan itu, jawaban itu tuh kok aku masih belum bisa. Iya, mungkin ya belum bisa peka. Apakah ini benar suara Tuhan nggak sih? Mungkin ada pilihan hidup yang kalian sedang nantikan, mungkin juga seperti itu. Ada pertanyaan? Boleh dong. Sekarang aku tanya. Ini kejadian sungguhan sih. Aku punya temanku ini laki. Dia itu beli mobil gitu loh di ya showroom lah ibaratnya. Terus dia ini kecantol ambil arek sales ini. Orang ini ya memang tahu ya, dalam arti kata tahu berhubungan lah berarti gitu. Suatu saat sing cewek ini ninggalno sing laki. Ya toh, dengar sing cewek ini ngelintrik, sing cowok ini dilintrik. Dilintrik itu kayak dipelet gitu loh. Jadi ibaratnya sing laki ini kayak selintas terus, tapi arek laki ini enggak pengen ketemu sama arek wedok ini. Tapi dilintrik, ambil arek wedok ini dilintrik. Nah, jadi pertanyaanku sekarang, boleh enggak arek laki ini itu ke orang pinter? Orang pinter itu dalam arti bukan ke dukun, bukan, ke suhu. Suhu dalam arti yang punya meta. Meta itu dalam arti isa kayak magri DE, apa DE. Soalnya DE ngomong ambil aku percuma lah berdoa, ya toh, dengan sungguh-sungguh nangis air mata pun juga aku sih tetap kepikiran DE gitu loh. Terus ya apa solusiku ya? Aku harus nyari suhu sing bisa, suhu atau siapa pendeta sing punya meta. Nah, ya apa menurut pendapatnya coach ini gimana? Ini berarti ranah prayer ini. Tepat sekali, karena coach ini juga prayer. Karunia Gusto. Jawabannya enggak gitu ya. Jawabannya enggak. Kita enggak boleh ke dukun atau orang pintar itu, karena iblis itu punya grand plan-nya mereka itu bagaimana mereka itu memancing kita untuk keluar dari rencana Tuhan. Ya, salah satunya cara-cara seperti ini supaya kita akhirnya merasa bahwa nggak bisa dengan cara berdoa, tapi aku harus ke orang pintar. Which is di firman Tuhan itu kita nggak boleh ke orang pintar. Hukumnya apa? Kalau kita ke orang pintar, di firman Tuhan katakan kalau kita ke orang pintar, hukumnya itu yang kena kutuk itu anak cucu kita. Jadi iblis itu pintar. Gimana caranya aku bisa mengutuk orang ini? Dengan dia merasa bahwa the only way he save his family itu ke orang pintar. Pintar nggak iblis?
Kayak dia tuh merasa bahwa ini harus ke orang pinter supaya aku ini nggak kecantol sama cewek ini, keluargaku utuh. Tapi iblis tuh lebih pinter. Kamu kepancing. Lek dia sampai kepancing dia ke orang pinter, firman Tuhan itu bilang hukumnya itu kalau kamu tahu Saul, dia ke orang pinter, anak cucunya itu semuanya mati, perang, dan dia sendiri juga mati. Itu karena salah satunya karena dia ke peramal, gitu, ke orang pinter. Nah, jadi itu memang triknya iblis. Yang sebetulnya yang menurut aku salah satunya cara untuk supaya dia nggak bisa seperti itu. Maksud makan babi enggak? tapi percaya nggak percaya ya, orang Kristen gitu sih makan babi nggak pernah lu kayak gitu. Nggak. Tapi kita benar-benar harus jaga hidup, itu yang pertama. Kekudusan itu kunci. Karena mungkin dia sudah pernah sama si cewek ini, mungkin ada hal-hal di dalam mereka berhubungan ini ada yang nggak kudus. Itu jadi celah. Itu bisa jadi celah. Jadi yang harus temanmu ini bisa lakukan, ya benar-benar mengalami pertobatan. Gitu sih. Itu salah satu jalannya. Pertobatan, benar-benar pertobatan di dalam Tuhan, benar-benar mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kelihatan dari kata-katanya dia bilang bahwa percuma doa, berarti dia udah menyerah di sana kan, udah nggak percaya lagi sama kuasa Tuhan. Soalnya aku waktu itu barengi DE ya, dia nggak tahu, ini aku buka ini barusan tahu. Waktu itu aku malah DE ke suhu ya pinter, ibaratnya ini kamu dilintrik gitu loh. Dilihat foto, oh ya orang ini, dilintrik orang ini, itu pasti 100%. Jadi dia itu kayak orang linglung sekarang. Jadi ibaratnya kayak wis antara sadar nggak sadar, wis ibaratnya kayak kepingin naik sampai keseret sampai. Iya. Aku bilang wis kamu tak bawa aja ke anuanku, percuma lah. Dia bilang gitu. Aku wis maksudnya ke pendeta terkenal pun juga nah, aku bilang percuma lah kamu kayak gitu, imanmu nggak jalan berarti. Iya betul. Kayak gitu. Gitu. Ya repot ya kayak gitu. Sesuai kita pelajar buat kita lah ya. Kayak jangan mengandalkan pendeta, karena pendeta itu juga manusia. Yes. Sometimes kita tuh merasa bahwa pokoknya misalnya aku ketemu sama pendeta ini akan terjadi sesuatu gitu ya. Kemarin waktu kita ada revival prayer, salah satu orang dia itu tanya sama pastornya, dia itu dinubuatkan sama pendetaannya bahwa 1 tahun kemudian kamu akan punya anak, karena memang dia itu punya pergumulan punya anak. Ternyata nubuat itu sampai sekarang nggak terjadi. Dan pastornya jawab kemarin kita juga dengar. Pastornya jawab, namanya manusia itu memang jangan dipercaya 100%. Dia bisa salah, bisa saja dia ngomong seperti itu. Mungkin kemarin jokesnya itu kayak kekenyangan gitu loh. Mungkin aku pengen cepet pergi ke mau cepet mau pulang supaya dia enggak lama, wis tak jawab aja 1 tahun lagi kamu punya anak gitu. Itu jokesnya gitu. Manusia tuh punya perasaan, punya psikologi, punya emosi. Jadi kayak belum nggak ada juga di Alkitab yang 100%. Kemarin ada kayak study case juga Samuel yang kita tahu bahwa kelihatannya kok Samuel ini sampai dengar audible suara Tuhan, bahkan diselidiki benar-benar dibaca itu ternyata enggak gitu. Ternyata dia enggak mendengar suara Tuhan secara audible juga. Jadi kadang kita ini merasa bahwa kalau Tuhan harus ngomong itu kayak sejelas manusia ngomong sama manusia, itu standarnya kita. Tapi Alkitab itu sometimes memberikan kayak contoh Samuel aja. Samuel itu yang dikatakan nabi besar, dia itu di dalam hidupnya juga nggak pernah dengar suara Tuhan sejelas itu. Jadi kalau kita yang bukan siapa-siapa punya standar yang melebihi Samuel, itu kan kayak tanda tanya gitu kan. Nah, jadi kayak ya sekali lagi jangan mengandalkan manusia, tapi harus hubungan kita sama Tuhan. Nah, back lagi ke pertanyaan penjelasanku yang pertama. Kalau kalian merasa bahwa kekristenan ini adalah sebuah agamawi, maka ini yang apa ya? Kalau kita ini hanya merasa bahwa kekristenan itu agamawi, maka kita nggak akan pernah punya ekspektasi lebih sama hubungan kita sama Tuhan, gitu loh. Kalau kita cuman hanya merasa wis agamaku Kristen, ya kalian cuman akan
melakukan ritual hari Minggu ke gereja, which is yang aku maksudkan kayak gitu. Jadi kayak hari Minggu cuma ke gereja, hari Selasa ke CG, sejauh-jauhnya cuma baca Alkitab, itu toh. Tapi kalau kalian merasa bahwa kekristenan itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan, maka kalian akan merasakan kehidupan kalian itu akan berbeda di dalam pendewasaan iman kalian itu akan berbeda. Kalian akan merasakan setiap hari itu ada pengalaman dengan Tuhan. Masalah yang kalian hadapi itu bukan lagi masalah milikmu tok, tapi benar-benar kamu akan merasakan ada Tuhan yang menyertai. Walaupun mungkin masalah kita itu ternyata benar-benar terjadi gitu ya, semua yang kita pikirkan the worst case semua terjadi, kalian nggak akan pernah takut gitu. Karena ada perasaan bahwa Tuhan itu kalau menyertai ya nggak akan pernah sampai Tuhan biarkan kita tuh jatuh tergeletak gitu loh. Kita benar-benar kayak ada perasaan aman, ada hubungan dengan Tuhan tuh kayak ada timbal balik sama Tuhan. Kayak setiap kali kita CG, itu pasti ada pemikiran-pemikiran kita yang berbeda, pasti ada perubahan hati, ada perubahan hidup. Jadi kita tuh nggak pernah sia-sia. Setiap kali kita ke gereja, setiap kali kita baca Alkitab, setiap kali kita tuh nyembah Tuhan, setiap kali kita itu datang ke CG, pasti ada perubahan. Itu loh yang membuat kita ini nggak jemu-jemu ikut Tuhan. Kalau kita cuma menganggap kekristenan itu agamawi, ya wis, kamu mau ke gereja, mau ke CG, hasilnya akan sama. Ya aku akan cuman tahu, oh ya sih, semua orang yang omong no itu semuanya ya Alkitab kayak ya pokoknya Tuhan Yesus. Terus mungkin dari Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, setelah gitu-gitu tok gitu loh. Tapi kalau kita ini benar-benar punya hubungan dengan Tuhan, setiap kali kita ini ikut CG contohnya, ada firman yang disampaikan, Roh Kudus itu akan bicara sama kita, terus itu akan mengubahkan kita, sehingga kita itu setiap kali CG akan berbeda. Respon kita tuh akan berbeda, sehingga kita tuh nggak pernah merasa CG itu membosankan. Itu yang membedakan antara Kristen agamawi sama Kristen yang benar-benar punya hubungan sama Tuhan. Jadi malam hari ini aku benar-benar berharap kita at least menyadari diri kita di posisi apa. Karena kalau kalian nggak kuat di situ, di pondasi hubungan dengan Tuhannya itu nggak kuat, percuma kita bawa sampai ke visi, percuma kita sampai menjelaskan kegerakan gereja, kegerakan Roh Kudus, Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus, kalian nggak akan bisa memahami itu. Bagaimana kita bisa ngomong misi Tuhan dalam kehidupan kita, rencana Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita nggak nyampe, kita benar-benar kayak merasa Tuhan ini ngomong apa. Ketika imam-imam Lewi sama Tuhan Yesus itu, ketika Tuhan Yesus itu menjelaskan gitu ya, kalau aku menjelaskan, kamu melihat, namun kamu nggak percaya, berarti kamu itu menganggap aku ini pendusta. Lebih baik orang yang buta namun percaya daripada orang yang melihat tapi nggak mengakui dosa gitu loh. Orang yang ngomong bahwa aku nggak buta Tuhan. Orang Lewi itu bilang aku ini nggak buta, aku ini melihat bahwa Tuhan Yesus tuh berdiri di sini, dia nggak percaya. Tuhan Yesus bilang lebih baik kamu tuh buta karena kamu nggak berdosa. Kamu ngomong menyangkal imanmu tuh kamu nggak salah karena kamu tuh buta. Tapi kalau kita ini sudah tahu Tuhan Yesus, tapi namun kita tuh nggak merasa bahwa dia itu adalah sebuah personal, tapi hanya sebuah agama, itu lebih parah gitu. Jadi kayak kelihatannya itu kayak seperti kayak nggak percaya Tuhan, tapi dengan cara yang mulus lah. Saya tetap Kristen kok, walaupun saya itu nggak sepenuhnya mau dekat sama Tuhan Yesus gitu loh. Ya semoga ini memperlengkapi kalian supaya kita itu benar-benar hidup di dalam kesungguhan dengan Tuhan, benar-benar hidup di dalam kekudusan, karena hanya itu kunci kita, hanya itu pondasi kita. Jadi kayak untuk menghindari dari kayak aneh-aneh gitu ya, dari temennya yang sharing bisa dipelet orang apa, kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, nggak akan pernah ada orang yang bisa seperti itu kalau kita itu di dalam Tuhan kok. Sampai sekarang pun aku mungkin bisa tanya sama teman-teman yang benar-benar leader di sini atau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang mungkin sudah pelayanan, pernah nggak sih kayak
di gereja sendirian sebegitu besar ada aneh-aneh gitu, nggak mungkin pernah ada gitu ya. Tapi kalau kita tanya OB gitu ya, pasti mungkin jawabannya akan beda. Walaupun di gereja kita tanya OB yang di kamar mandi itu mungkin akan, Pak, pernah nggak di sini tuh ada aneh-aneh? Mungkin ya. Ini coba bisa jadi jawabannya, iya kok, di sana aku pasti lah jawabannya pasti gitu. Karena kita tuh punya teman, itu CGL kan, CGL juga. Terus itu bilang selama ini tinggal di rumah itu nggak pernah ada aneh-aneh. Terus tiba-tiba dia itu punya suster. Benar. Ada aneh-aneh. Tapi Iya. suster itu bilang bukan sih kayak aneh-aneh sejahat, tapi ada. Iya. Tapi heran nih temanku ini tinggal di rumah itu 10 tahun lebih Iya. bisa keluarga. Sponsor guys, sponsorin. Ini CGL tuh. Oh iya, ada dua. Oh iya, Sponsor juga. sing Jadi ada dua. Satu CGL, satu sponsor. Oh iya, dua-dua tuh mengalami hal yang sama. Iya. Saya mereka tinggal di rumah itu Iya. fine. Tapi ada Mbak E, Suster E, itu waktu di rumah Iya. itu ada something. Tapi yang tinggal di rumah itu nggak merasakan gitu. Karena Dan di dalam Tuhan ya. mbaknya itu sama sopirnya itu mengkonfirmasi Yes. di rumahnya itu ada Susternya 2 itu potong. konfirmasi sama Iya. Jadi sopirnya. suster itu bilang kalau tiap malam di taman itu ada pocong. Iya. Sopirnya juga bilang, Iya, ada. bener. Tapi satu rumah itu Kristen semua kan, Nggak semuanya CG. Dan nggak pernah mereka selama puluhan tahun tinggal di sana nggak pernah ada apa-apa. Jadi itu sopirnya harus pakai baju. Tapi gitu ya. Tapi Aku mau ngomong. Jadi apa ya? Aku tuh juga maksudnya kan sebelum kayak ini aku percaya sih karena maksudnya dulu aku waktu kecil itu aku tuh kayak punya sixth sense gitu loh. Jadi aku bisa ngelihat hal-hal yang negatif kayak gitu. Itu maksudnya kayak ya sebelum aku ikut kayak Kristen banget ya. Jadi aku tuh bisa ngelihat setan. Aku tuh bisa kayak ngerasain hal-hal yang kayak aneh-aneh gitu. Bahkan kayak itu udah kayak parah banget aku bisa dengar suara-suara yang aneh gitu. Nah, terus kayak jawab pertanyaannya Koko yang tadi itu juga aku tuh juga sering banget dulu itu ke peramal. Jadi dikit-dikit aku ada masalah bawaanku kayak waduh aku harus ke peramal nih, aku harus ke sini. Karena aku kayak ngerasa ini jawabanku, aku doa apa gitu Tuhan nggak jawab gitu. Sampai pada akhirnya aku di titik kenal Tuhan. Aku udah kuliah kalau nggak salah. Kuliah tuh aku kayak doa dan kayak di situ aku tuh dinubuatin sama salah satu pendeta. Terus dari situ aku kayak ngerasa, oh kayak ngapain ya ke peramal ya kalau misalnya kayak kita itu bisa, maksudnya kayak ke pendeta itu bisa. Dari situ aku mulai cari Tuhan dan lain-lain. Sampai pada akhirnya ya itu aku pelepasan memang benar kata Koko Mbak Cece tadi. Kalau misalnya memang kita Kristen cuma ikut yang kayak abal-abal nggak lain-lain itu susah untuk pelepasan karena gini, pelepasan itu yang kayak kalian tahu kalau kita sudah punya sixth sense ya. Pelepasan sekali oke, kamu dilepas gitu. Tapi bisa balik lagi loh. Bahkan itu kalau 2 sampai 3 kali balik itu kayak lebih parah lagi. Aku jujur pelepasan tuh sampai 8 kali. 3 kali sama pendeta, 5 kali aku pelepasan dewek dan itu juga nggak main-main juga itu kayak struggle-nya ya. Terus habis itu buat kayak masalah kayak Koko yang tadi penyerangan dalam apa ya, mungkin kayak di dukun, disantetin gitu ya. Itu aku juga pernah punya pengalaman juga karena aku kan main gula dan maksudnya kayak supplierku tuh ada dan buyer ada beberapa yang maksudnya dia itu orang Jawa gitu. Dan dia tuh pakai cara-cara yang kayak gitu, dukun dan lain-lain. Akhirnya aku nangkalnya itu memang harus dari diri kita sendiri sih, bukan dari kayak pendeta, bukan dari orang lain. Aku 1 hari itu aku bisa doa itu sampai 6 kali, 7 kali, bahkan aku ngambil waktu untuk puasa, gitu. Dan itu memang harus dari iman kita sendiri, karena kalau misal sudah kayak gitu, itu pertama kan pasti dari ya kesalahan kita, karena Tuhan nggak mungkin mengizinkan sesuatu yang jahat untuk kita gitu. Cuma cara nangkalnya ya dari iman kita juga gitu. Kalau kita dari iman kita udah kayak ngomong, aduh percuma wes aku kayak doa lain-lain gitu, tapi kayak
Tuhan nggak jawab dan lain-lain. Berarti kayak iman kita mengakui like kita itu nggak bisa gitu loh. Tapi beda cerita lah misal kayak ya sudah aku udah doa tapi apa ya caranya ya aku tetap harus kayak puasa lain-lain. Ya akhirnya aku kayak waktu itu sempat kayak puasa 3 hari, 4 harian lah. Memang aku sempat kapan hari itu sampai kayak down banget, kena mental juga, dikirimin kayak gitu-gitu. Tapi pada akhirnya ya dengan berderai air mata nangis ke Tuhan, terus habis gitu kayak puasa dan lain-lain, itu hilang gitu. Jadi kayak nggak kelihatan lagi kayak gitu sih. Dan sampai sekarang pun kayak thanks to God, aku setelah kayak pelepasan 8 kali itu, aku tuh nggak pernah sama sekali sekarang sih kayak ngelihat hantu, terus habis gitu kayak aku denger suara yang aneh-aneh tuh nggak sama sekali sih. Itu kayak aku ya thanks to God, praise to God banget. Ya. Itu sih. Ya, tetap semangat. Ya wis. Mau penutupnya gimana? Langsung doa satu lagu? Boleh. Apa yang gampang ya? Apa ya? Plus. Apa ya? Boleh. Ya. Cik, kita tutup satu lagu, guys. Iya. Yuk kita sama-sama tutup CG hari ini ya. Kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Setelah itu kita selesai CG. Syarapada-pada. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, oh Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi kami, setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sekali lagi sama-sama katakan, Roh Kudus penuhi kami Tuhan Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari katakan lebih tinggi lagi, Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi kami, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari sembah Dia, Shanamaya Namo. Oh, mari naikkan syukurmu malam hari ini. Terima
Terima kasih Yesus, kami mau sungguh-sungguh denganmu. Oh, jamah hati kami Tuhan. Oh, namanya, 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 sananaya, namanya, 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 so. Haleluya, haleluya. Shadalamaya, namaya, 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 namaya. Oh, namaya, 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 shadadaya, namo. Ya namaya, 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 shadadamaya, namaya, 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 namaya. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Oh, jamalah hati kami, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamalah, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari letakkan kedua tangan kita di hati kita malam hari ini. Mari ucapkan sedikit ucapan syukur kita kepada Tuhan malam hari ini, bahwa hingga hari ini pun kita tetap ada di tengah-tengah urapan Tuhan, di tengah-tengah jamahan Tuhan, di tengah-tengah kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, Dia teramat baik, Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan, buat setiap kami malam hari ini, Engkau bawa setiap pribadi ya Tuhan di C229 malam hari ini Tuhan, semakin kenal dengan Tuhan Yesus malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kali pertemuan-pertemuan CG, kami berharap Tuhan, ada 1-2 orang yang hidupnya diubahkan ya Tuhan. Mereka yang belum kenal Tuhan, mereka yang kenal Tuhan samar-samar, atau mereka kenal Tuhan dari jauh. Tapi setiap kali pertemuan, kami semakin didekatkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami semakin dibawa mendengar suara gembala kami Tuhan, bahwa Engkaulah gembala hidup kami Tuhan. Engkau selalu menuntun kami kepada rumput yang tenang, kepada air yang tenang. Engkau selalu menuntun kita kepada setiap ketenangan ya Tuhan. Setiap kali kami datang ke CG, ke gereja, ada satu ketenangan yang gak bisa kami dapatkan di luar sana ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu itu adalah Engkau ya Tuhan yang berbicara atas hidup kami ya Tuhan. Ajari kami untuk semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan, sehingga kami semakin peka dengan kehendak Tuhan dalam pergumulan kita sehari-harinya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa kami juga Tuhan, kami berdoa Engkau urapi setiap gereja kami juga Tuhan, hingga sampai ke tahun 2030, 300 gereja ya Tuhan. Kami percaya Engkau urapi setiap C229 ya Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama bergandengan tangan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, kegerakan-Mu Tuhan. Kami mau terlibat di dalam setiap kegerakan-kegerakan yang ada ya Tuhan Yesus. Kami nggak mau hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa Tuhan. Kami sudah cukup Tuhan hidup di dalam kebiasa-biasaan Tuhan. Kami nggak mau Tuhan ada di dalam comfort zone kami Tuhan. Kami nggak mau Tuhan, kami tetap berdiam diri, hanya berdiri di tempat saja ya Tuhan. Tapi malam hari ini, ubahkan kami, berikan kami urapan yang baru Tuhan, sehingga api kami menjadi api yang baru ya Tuhan. Kami mau mengikut Kristus sepanjang kehidupan kami. Biarlah itu bukan hanya menjadi kata-kata saja Tuhan, tapi tercetus dalam setiap tindakan kami, tercetus dalam iman kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kita yang malam hari ini ada di tempat ini Tuhan. Apapun pergumulan kita ya Tuhan Yesus, kalau kami masih ada beberapa teman di sini mungkin yang masih merasa bahwa kehidupan mereka biasa-biasa karena mereka mungkin menganggap bahwa Tuhan itu hanyalah sekedar agamawi saja Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan malam hari ini Roh Kudus berbicara ya Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus Allah yang hidup, dan Engkau Allah pribadi yang mengenal setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sebentar kami juga
mau pulang dari CG, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada di dalam C29, kami mau Tuhan, kami membawa pulang damai-Mu ya Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus yang telah turun ke dunia untuk menebus dosa kita, dan juga Allah Roh Kudus yang selalu menuntun setiap langkah kita, langkah demi langkah, keputusan demi keputusan. Kami percaya Engkau selalu membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan ya Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini, dan semua yang sudah menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Teman-teman yang online, jangan offline dulu. Kita akan foto sebentar ya. Ayo mungkin yang open cam yuk. Yang teman-teman online kita open cam yuk. Setelah itu aja. Oh, sorry. Oh iya. Ya, mungkin Sony juga. Hai Sam. Sam di kapal ya Mas Ian ya? Dari tadi ngageti kok ini. Serem ya. Iya. Harus di-cancel ya. Oke. Oh, oke. Halo Karven. Halo. Hai Victor, Niken, Steph. Hai Vanessa. Hai Vanessa. Ayo yang ada yang resign. Oh, hai Karven. Yuk yang bisa open cam, kita open cam yuk. Kalian dicari ibu coach. Len, kamu di Mute. Fer. Len, kamu dicariin loh, Len. Mana Valen? Samuel. Ayo open cam yuk. Ibu Open cam, Uci yang Len. lagi di Eropa. Asik. Yang lagi di Eropa boleh open cam. Oke nih kan. Oke, ya wes. Len. Yang bisa open cam kita open cam Len, ya. open cam, Len. Cepat Len. Nggak bisa on cam. Oh no. Jadi ya gini ya. Kelihatan enggak? Nah, Kelihatan semua. bisa minta tolong yang di online Albert seperti biasa. Oke, sik. Yang di belakang kalau mau maju. Oke. Miring ya? Gampang lah. Gak miring dah itu. Iya, kameranya miring ya. Miring ya. Kasihan loh ini. Nah, kurang ke geser ke arah Cekosi. Ke arah Cekosi. Untuk sampai kopur kok. Ya wis. Tapi kok Pak Gem ketutup. Oh iya ketutupan loh. Iya, Pak Gem keblok. Harus ke sana. Oh iya. Dimundurin dikit lagi ae. Nanti nggak ada suara ya? Kok bunyi ya? Jadi kita kudu begini ya. Oh, berdiri ya. Enggak, bisa diturunin, bisa. Tunggu ya guys. Yang online. Oke. Oh, bisa. Jadi aku Kita nggak punya suara. Why? Dari sini harusnya keluar. Oh. Siapa ya? Yang online mungkin bisa capture. Guys, kita nggak bisa mendengar suara kalian. Jadi sementara kita yang ngitung ya. Tolong difoto. Oke. Teman-teman online bisa difotokan. Iya. Yang online nggak ada yang mau open cam lagi, ta? Chelsea, Evelyn, Ko Victor.
Jeniken. Udah lurus nggak ya? Bisa open camera. Dulu. Oh ya, aku pernah bikin kamu sudah komunikasi. Aku cuma kita. Ayo. Oke ya. 1, 2. Tunjuk ya ke kamera ya. Ayo kamu minggu depan online ya. Ini bukan siapa? Ini sampai kapan nih guys? Enggak kelihatan. Itu sih kita sampai kapan? 1, 2, 3. Oke. Thank you. Yang online di sini sangat seru sekali. Minggu depan datang ya. Ayo, video dari situ buat konten guys. Bye. Bye ke kamera. Aku sih. Geser kan Eko. Nanti posisi dia kayak sini. Bye. See you next week. Bye. God bless. Oke teman-teman yang online, jangan lupa minggu depan kita akan tinggi lagi. Dan kalau bisa ayo yang onset yuk. Yang Sama dengar kan? oh iya kita doain apa? Biasanya dengar. Terus sharing ada nggak? Kita langsung doa di sini. Yang ada siapa aja? Dok Shelly sama Koda. Dok Shelly ada harusnya tadi. Oh enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada ya kita foto kayak offline kita atau video ya. Ya wes. Oke, online kita tutup dulu ya. See you minggu depan ya teman-teman di hari yang jam yang sama. Bye bye. We love you guys. Bye bye. 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 God bless you.